Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Untuk video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas bagaimana cara menaikkan omset untuk warung pemula dengan modal yang minim ataupun modal seadanya ya. Sebenarnya topik ini sudah pernah saya buatkan video, tapi ada beberapa subscriber saya yang menanyakan ulang bagaimana sih cara menaikkan omset untuk warung sembako yang memiliki modal minim. Jadi akan saya bahas kembali ya di sini. Tapi untuk video kali ini saya tidak akan membahasnya panjang lebar ya, nanti akan saya bahas intinya saja agar mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh kalian ya. Sebelum saya membahas perihal masalah bagaimana cara menaikkan omset, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya, dan semoga kalian diberi kesehatan dan diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa. Usaha warung sembako itu sebenarnya bisa dibilang impian semua, rata-rata ya, tidak semua sih, 80% ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan ya. Jadi pekerjaannya hanya mengurusi rumah tangga dan mengurusi anak beserta suami. Kebanyakan ibu rumah tangga ingin memiliki aktivitas lain ya. Dan mayoritas dari sekian banyak ibu rumah tangga itu kepingin mempunyai usaha sendiri ataupun bisnis rumahan yang tidak meninggalkan keluarga ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu cara menaikkan omset untuk warung sembako rumahan dengan modal minim. Biasanya ini pelaku usahanya adalah ibu-ibu rumah tangga yang menginginkan tambahan penghasilan atau ingin membantu perekonomian keluarga ya. Yang pertama dan wajib banget kalian siapkan agar omset warung sembako kalian bisa naik walaupun banyak saingan ya di sekitar perumahan kalian atau sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Yang pertama yaitu kalian harus bisa mencari produk-produk apa yang memang benar-benar masyarakat sekitar atau penduduk sekitar butuhkan. Jadi kalian tidak boleh asal menyetok barang. Kalian cukup menyetok barang-barang yang memang benar-benar penduduk sekitar butuhkan, seperti rinso atau sabun atau minyak atau indomie atau sebagainya ya. Kalian harus benar-benar perhatikan barang-barang apa aja sih yang memang benar-benar laku, walaupun biasanya produk itu sama seperti indomie atau sedap ya, tapi biasanya penduduk sekitar itu seleranya beda-beda. Biasanya kalau di daerah saya ini yang paling laku yaitu indomie, jadi kalau untuk sedap itu tidak seberapa ya. Jadi kalau saya itu lebih fokus untuk menyetok indomie daripada sedap. Jadi uang yang kita punya ataupun modal yang kita punya itu selalu berputar, tidak berhenti di barang itu, karena barang tersebut tidak jalan. Jadi itu bisa menghambat untuk perkembangan warung sembako kita. Selanjutnya yaitu bersikap ramah dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan kita ya. Ini wajib banget di setiap warung sembako ataupun warung kelontongan, karena sikap ataupun tingkah laku kita itu bisa berakibat fatal kalau kita itu tidak ramah kepada pembeli. Pembeli akan tidak nyaman belanja di tempat kita dan mereka akan memilih
memilih belanja di tempat lain, walaupun barang-barang ataupun dagangan kita bisa dibilang lebih murah daripada warung lain, tapi kalau sikap kita dan pelayanan kita kurang bagus dalam melayani pembeli, itu akan ditinggalkan oleh pelanggan atau pembeli yang memang tadinya akan belanja di warung kita. Dan selanjutnya yaitu jam operasional warung sembako kita. Kita tidak boleh membuka warung sembako itu sesuka hati kita ya. Jadi kita harus bisa konsisten dalam jam membuka warung ataupun menutup warung. Kalau memang kalian dari awal memang sudah membuka warung dari jam setengah 6 pagi, kalian harus tetap konsisten jam segitu kalian membuka warung. Dan untuk tutup warungnya kalian juga harus konsisten ya. Kalau memang kalian lihat sekitar jam 9 malam masih ramai, diusahakan jam segitu kalian masih buka ya. Itu bisa menambahkan penghasilan ataupun omset dari warung sembako kalian. Dan selanjutnya lengkapi produk dagangan warung sembako kalian. Jadi setiap penghasilan setiap harinya kalian usahakan keuntungannya, kalau bisa ya, kalau kalian memang punya penghasilan selain warung sembako, kalian bisa gunakan penghasilan dari warung sembako ini untuk melengkapi barang-barang yang memang belum kalian jual. Tapi kalau kalian memang penghasilannya hanya berfokus di warung sembako ini, kalian harus bisa membagi keuangan dari penghasilan, pendapatan beserta modal agar uang tersebut bisa berputar dan bisa kalian belanjakan kembali untuk produk-produk yang memang belum ada di warung sembako kalian. Dan ingat saran saya tadi, kalian bisa menyetok produk lain asalkan kalian tahu produk-produk itu memang benar-benar diinginkan oleh penduduk ataupun tetangga-tetangga di sekitar tempat tinggal kalian ya. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting, apalagi warung sembako kalian ini masih pemula dengan modal yang minim, jadi wajib banget agar penghasilan ataupun omset kalian naik, yaitu jangan menerima hutang dari siapapun. Itu saran saya ya, mau itu keluarga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, ataupun suami dan anak kita. Jadi siapapun yang ngambil belanjaan di warung kita wajib untuk bayar. Jadi kalaupun anak kita yang mengambil makanan ataupun jajanan, wajib kita bayar juga ya, agar kita tahu seberapa banyak keuntungan kita ataupun kerugian kita. Kalau kita biarkan dari anak ataupun suami mengambil dagangan ataupun belanjaan di warung kita tanpa dibayar, itu akan mengakibatkan penghasilan ataupun omset dari warung sembako kita tidak berkembang dan bisa mengakibatkan usaha kita ini bangkrut ya. Itulah beberapa tips agar warung sembako kita mendapatkan omset yang naik, walaupun warung sembako kita itu modalnya hanya minim ya. Kalian harus perhatikan, mungkin ada beberapa teman ataupun pedagang yang memang sudah sukses. Kalian pasti tahu ya cara menaikkan omset di warung sembako. Dan yang tadi itu adalah pengalaman pribadi saya. Tips-tips yang saya sampaikan tadi semoga kalian paham dan mudah dimengerti ya. Karena inti dari warung sembako itu terletak pada diri kita sendiri atau kemauan dan prinsip kita sendiri ya. Kalau kita memang mempunyai prinsip agar warung kita bisa maju, sukses dan berkembang, kita pasti tahu ya cara dan letak untuk memperlakukan bagaimana memajukan usaha warung kita sendiri. Jadi kita juga harus selalu belajar perlahan-perlahan bagaimana cara memajukan usaha kita itu sendiri ya.
Jadi untuk teman-teman yang mempunyai usaha warung sembako ataupun baru memulai usaha warung sembako, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Yang namanya usaha itu pasti ada pasang surutnya ya, tidak muluk-muluk selalu sukses. Yang namanya usaha itu perlu perjuangan, jadi tetap semangat, tetap tawakal, banyak bersyukur, dan jangan pantang menyerah ya. Dan semoga di bulan suci Ramadan tahun ini usaha kalian semakin lancar, semakin laris manis, dan semoga kedepannya semakin sukses ya. Saya doakan semoga dimudahkan jalan urusannya. Dan jangan takut untuk mencoba, karena usaha warung sembako ini tidak muluk harus dengan modal besar ya. Modal kecil pun bisa, asalkan kalian telaten untuk menjalani usaha warung sembako ini. Sekian beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami untuk kalian ya. Dan sukses selalu untuk kalian semuanya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.